Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidani Bros, kelas K2 dengan NIM 211102441042. Ingin mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu mata kuliah program pemrograman berbasis CMS dengan proyek membuat website dengan menggunakan WordPress dan Exam. Ya, pertama-tama kita start Examnya terlebih dahulu. Karena saya sudah buat websitenya, jadi saya akan menjelaskan step by stepnya aja. Ya, sudah. Habis itu kita admin. Nah, admin di bagian MySQL. Nah, di sini nih karena kita membuat database dengan menggunakan WordPress, jadi kita buat database-nya terlebih dahulu untuk merelasikan antara WordPress dengan database seperti itu. Nah, database saya itu adalah ZStore.db. Ya, isinya sudah ada sih seperti ini. Ini WP WordPress. Oke, selanjutnya kita akan membuka websitenya. Nah, ini kita pertama membuka website untuk melihat websitenya aja tanpa mengeditnya, itu dengan ketikan https WordPress. Nah, ini untuk melihat websitenya aja tanpa edit atau menyesuaikan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini website yang saya buat. Pertama beranda. Nah, beranda itu bersihkan judul dan foto-foto penambah gitu ya. Nah, dengan halaman utama. Nah, ini di bagian beranda. Nah, ini widgetnya ya saya buat seolah-olah ada iklannya seperti itu ya. Selanjutnya di bagian produk. Nah, di bagian produk ini ya produk-produk yang saya jual. Karena tema saya menjual barang elektronik, jadi saya menjual beberapa handphone dan tablet aja seperti itu. Kayak handphone ya seperti ini, handphone yang saya jual dengan tablet yang saya buat, yang saya jual. Nah, ini seperti tadi widgetnya saya buat seperti seolah-olah ada iklannya. Nah, di bagian testimoni ini adalah customer yang sudah membeli di toko-toko saya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya di kontak us ini adalah untuk menghubungi atau alamat dari toko saya. Contohnya seperti ini, alamatnya di Jalan M Said, Gang 5, nomor 42, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Selanjutnya emailnya zaidan.z64@gmail.com, kontak personnya nomor saya itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba buka bagian dari editan. Sama seperti sebelumnya, https WordPress. Nah, ini sama, cumannya ditambahin di ujungnya itu wp.login.php. Nah, di sini nih kita login. Nah, karena sebelumnya kan kita udah buat websitenya, buat WordPress-nya dengan login, disuruh buat nama pengguna, password, nama database untuk merelasikan, terus membuat sandi. Nah, karena kita sudah disuruh buat kemarin, jadi itu gunanya untuk login ke website kita. Nah, karena saya login kemarin buatnya pakai email sama nama pengguna, tapi yang lebih saya ingat itu adalah menggunakan menggunakan email. Jadi saya loginnya menggunakan email saja. Dan password yang saya sudah buat ke tadi salah, berarti salah ketik. Oke, sudah. Nah, seperti inilah tampilan dari editor di bagian WordPress. Ini contoh dari situs saya. Ya, yang seperti tadi. Contohnya di sini sudah ada edit nih. Karena saya sudah di mode edit gitu. Karena kan di sini belum ada mode edit. Coba ya saya lihat ya. Oh, sudah ada karena sudah masuk ke WordPress. Oke, sudah di mode edit. Jadi kita akan melihat pertama di bagian sesuaikan. Nah, di bagian sesuaikan ini ada di bagian tema. Nah, karena tema yang saya buat adalah Cleanbox Pro. Cleanbox. Tema yang saya buat adalah Cleanbox nih. Tema Cleanbox yang saya pakai. Selanjutnya kita menjelaskan tentang pertama identitas status. Di bagian identitas status ini bersihkan judul situs yaitu ZStore nih. Terus logo ini kita bisa masukkan, dia akan muncul di atas sini. Terus logonya itu adalah ini. Karena saya tidak menggunakan logo, jadi saya tidak menambahkannya. Oke, selanjutnya di bagian fix header option. Nah, fix header option ini gunanya kalau kita masukkan gambar, dia akan muncul di atas sini. Contoh ya, saya masukkan gambar.
gambar yang sudah ada ya. Coba kita masukkan nih. Masukkan, dia akan muncul di atas sini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya kalau misalnya kita mau masukkan logo gitu ya, jadi dia akan muncul di sini. Karena saya tidak pengen ada, jadi ya udah kita singkirkan aja. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan warna. Nah, warna ini sesuai dengan selera masing-masing. Karena saya pengen simple, jadi ya udah warnanya jadi warna hitam. Bukan warna hitam sih, warna abu-abu kehitaman dengan warna putih latar belakangnya. Selanjutnya di bagian gambar tajuk. Nah, gambar tajuk inilah gambar yang saya masukkan ke dalam sini. Contohnya seperti ini. Gambar, kalau saya bilang sih gambar beranda atau gambar judul gitu ya. Selanjutnya di bagian gambar latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah gambar yang di belakang sini, di belakangnya. Nah, karena saya tidak menggunakan gambar, jadi warnanya di sini tetap warna putih atau gambar defaultnya putih. Selanjutnya ini menu. Nah, menu ini yang bagian sini, beranda, produk, testimoni, kontak us. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beranda itu ini, produk yang saya jual, testimoni yang saya masukkan, dengan kontak us-nya juga. Nah, kalau tidak percaya, saya akan buka beranda. Nah, ini beranda, produk, testimoni, kontak us, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian widget. Widget ini adalah yang ini, iklan-iklan di samping sini. Ini sebenarnya bukan iklan sih, kayak cuman masukkan apa gitu ya, masukkan gambar-gambar untuk menjelaskan tentang produk kita. Tapi di sini saya membuat iklan seolah-olah ya ada iklannya di website saya. Ini bisa dihilangkan. Contohnya seperti ini, kita akan menghilangkan di bagian sininya menggunakan di theme option, terus layout option, nih primary sidebar, konten, dan primary sidebar. Nah, ini kontennya ini, primary sidebarnya ini. Nah, kalau kita menggunakan konten no sidebar atau konten widgets doang, jadi dia tidak ada iklannya. Seperti ya website premium gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau saya ada pengen iklannya, jadi saya pakai yang ini aja. Oke, selanjutnya penjelasan tentang CSS tambahan ini kayak codingan tambahan gitu ya. Nah, fitur konten ini contohnya itu untuk menambahkan konten-konten baru di depan sini, di halaman sini. Nah, contohnya nih. Nah, seperti itu. Nah, karena saya tidak menggunakan, kemarin saya sudah hapus sih, jadi tidak muncul. Jadi kita disable aja karena saya tidak menggunakannya. Nah, fitur grid konten ini sama juga. Coba ya. Nih, sama. Saya sudah hapus juga, jadi tidak muncul. Dan saya belum hapus itu di bagian slidernya. Nih, fitur slidernya. Dia ada, cumannya saya ini seperti apa ya gitu ya. Seperti Tokopedia atau Shopee gitu untuk menampilkan iklan-iklannya gitu ya di slide-slide gini. Nah, ini bisa ditambah slide-nya. Cumannya saya tidak menggunakan ini karena ya saya pengen kelihatan simpel aja websitenya. Jadi saya tidak menggunakannya. Oke, kita hapus fiturnya ini, kita disable. Oke, selanjutnya di bagian social link. Nah, social link ini untuk menambahkan kayak Facebook, Twitter, Google+, email, seperti itu. Kalau diterbitkan, dia akan muncul di bagian sini, atau Facebooknya, Twitternya, Google+, seperti itu. Contoh nih, Facebook saya kan Muhammad Zaidan. Oke, seperti itu. Dia akan muncul di bagian mana ya? Serasa saya di bagian nih, Facebook. Sudah muncul kan Facebook saya Muhammad Zaidan nih. Kalau kita hapus, dia tidak akan muncul, atau kita tidak terbitkan, jadi dia tidak ada. Seperti ini. Nah, kosong. Seperti itu fungsinya. Oke, reset all setting ini untuk merubah settingnya ke awal, ke default. Ya, import link sini ya, seperti itu ya, untuk mengimport link-linknya. Oke, ini penjelasan dari tema yang saya pilih. Selanjutnya kita akan menjelaskan fitur dari WordPress-nya. Fiturnya. Ini pertama tampilan tuh yang tadi. Ya, sesuaikan widget. Nah, ini sesuaikan, ini tema yang sesuaikan tadi. Temanya ya banyak pilihan tema sih, bisa ditambah baru juga. Nah, karena saya nambah baru, saya menggunakan tema clean box. Terus widget ini adalah seperti ya yang iklan tadi yang saya bilang, yang primary sidebar tadi ya. Menu ini ya, menu ya seperti itu ya, menunya kayak beranda, produk, testimoni, kontak us yang sudah saya jelaskan tadi. Tajuknya adalah kayak judul gitu. Nih, tajuknya itu ini. Oke,
Oke, selanjutnya tentang latar belakang. Ya, latar belakangnya saya default tadi ya putih. Nah, plugin ini kayak gimana penjelasan plugin tuh ya untuk menambah di bagian website kita. Nah, saya menambahnya itu anti spam Akismet. Nah, tetapi ya anti spam Akismet ini ya berbayar gitu ya, kayak per bulannya berbayar. Jadi saya tenang menggunakannya. Ya, penggunanya ini ya pengguna yang mengakses website ini. Nah, ini nama saya yang mengakses websitenya. Terus peralatannya ya perkakas yang tersedia, mengimport, ekspor ke satu situs, expose data pribadi, hapus data pribadi. Nah, penjelasan seperti itu. Dashboardnya ya beranda sama pembaruan. Karena pembaruan sudah saya perbarui tadi kemarin, saya sudah perbarui WordPress-nya. Ya, ini dari website saya sudah jelaskan tadi ya. Seperti itu aja sih penjelasan dari saya tentang WordPress dengan website saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.